Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, jangan lupa untuk selalu bahagia setiap hari ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengetahui manfaat teknologi pangan, kemudian yang kedua menghitung volume air, dan yang ketiga adalah memahami adanya perbedaan sifat dan kebiasaan setiap orang. Nah, mungkin kalian semuanya tahu ya, dan sangat menyukai ini tempe ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat tempe. Nah, kedelai ini merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Nah, tempe ini adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kacang kedelai ya. Nah, cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi serta daun pisang. Atau sekarang mungkin banyak kita melihat dengan menggunakan plastik juga bisa gitu ya. Nah, selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang ya. Nah, pertama kacang kedelai dicuci hingga bersih. Nah, kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas ya. Lalu kacang kedelai ini dikukus atau direbus hingga empuk, sudah masak ya. Nah, kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan, dipotong ya, disayat gitu. Nah, ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Nah, kacang kedelai ini dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Nah, inilah manfaat dari teknologi pangan ya. Yang tadinya masih berupa kacang kedelai, kemudian kacang kedelai ini bisa kita konsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu yang sering kita makan, tempe ya. Nah, teknologi pangan ini bermanfaat agar kedelai itu dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe ini dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, begitu banyak manfaatnya ya. Dan tempe ini juga merupakan protein ya bagi tubuh kita. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan ya. Nah, teknologi pangan ini bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Nah, zat gizi tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, itu kesimpulan dari teks bacaan. Nah, sekarang ya kalian bisa membaca ya. Kemudian kita akan berlatih dari teks bacaan terakhir ya. Kita akan melihat apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai. Nah, kemudian setelah kalian paham, tahu ya manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai itu, silakan kalian tuliskan ya. Tuliskan di dalam kolom ini ya. Nah, di buku cetaknya ada, silakan kalian tuliskan apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai. Nah, sekarang biar kita menambah wawasan kita ya, kita akan mencoba menjawab
pertanyaan ya, melengkapi kalimat. Nah, dengan menggunakan kata-kata yang ada pada kolom ini ya. Nah, sekarang kita akan jawab bersama-sama ya. Oke, sekarang tempe itu merupakan salah satu makanan yang diolah melalui apa? Ayo coba kita jawab sama-sama. Iya, benar ya. Nah, melalui teknologi pangan ya. Oke. Kemudian yang kedua, bahan utamanya adalah kacang. Nah, kita bantu ya di kotak ini jawabannya. Ya, kacang kedelai ya. Kacang kedelai dan ragi tempe ya. Kemudian ragi tempe berguna dalam apa? Ayo. Iya, betul, dalam proses ya. Dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Jadi ragi tempe ini berguna dalam prosesnya perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Kemudian ragi tempe ini ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Nah, setelah 1 atau 2 hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, kemudian yang terakhir, kalimat terakhir, konsumsi tempe ini akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh kita ya. Oke, baik. Nah, kita akan melanjutkan ya. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo dan Beni ikut serta membuat tempe ya. Mereka akan mencoba membuat tempe. Boleh kalian coba di rumah juga, nggak apa-apa ya. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Kemudian Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Nah, Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar ya. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Nah, Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, setelah diisi ternyata satu panci terisi penuh air ini setelah dituang dengan gelas yang ukuran kecil ya, itu ada 9 gelas satuan ya, 9 gelas air ini. Nah, artinya bahwa volume satu buah panci ini ya, volumenya, isinya di dalamnya itu sama dengan atau setara dengan 9 gelas isi air ya. Nah, jadi mereka mengisinya. Nah, jadi untuk menghitung volumenya panci ini dengan gelas itu perbandingannya adalah satu panci yang besar ini sama dengan volumenya, isinya dengan 9 gelas satuan ya. Oke. Nah, jika air gelas dituangkan ke dalam panci, kalau kita melihat ini ya, ini pancinya, kira-kira menurut kalian nih, mana yang lebih banyak volume airnya? Kita bisa melihat ya, yang lebih banyak ini tentunya yang banyak apa? Yang banyak gelasnya ya. Nah, setelah dituangkan, nah inilah volume airnya yang paling banyak. Oke ya. Nah, sekarang setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Tempe tadi ya, ada yang dibungkus dengan daun pisang, kemudian ada yang menggunakan plastik. Nah, Siti dan teman-temannya coba mengolah makanan ya dari tempe tadi. Nah, adapun keinginan Siti adalah membuat tempe balado. Kenapa? Karena Siti sangat menyukai rasa pedas ya. Kemudian Edo juga
ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis ya. Kemudian Lani berbeda. Lani ingin membuat tempe asam manis ya. Karena Lani suka rasa asam dari saus tomat ya. Sedangkan Beni, Dayu dan Udin lebih suka tempenya yang digoreng karena rasanya asin dan gurih ya. Nah, ternyata keenam teman-temannya Siti ini berbeda masakannya ya. Nah, kemudian Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo. Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe ya. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe ini tidak jadi diolah. Karena masing-masing mempunyai keinginan yang berbeda, masing-masing memaksa. Nah, keinginan setiap orang ini berbeda-beda ya, walaupun dalam satu bahan makanan tempe, tapi keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksa kehendak, maka tentunya tidak akan mendapatkan hasilnya ya, dan akan terjadi pertengkaran. Nah, akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Dan Siti pun mengalah ya, tidak ingin memaksa kehendak. Dan Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas, dan Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya, yaitu menghargai ya perasaan teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani, mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Nah, dari hasil diskusi mereka tadi ya, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan ya. Nah, ternyata mereka sepakat semuanya tidak membuat tempe balado, kemudian tidak membuat tempe goreng ya, dan tidak membuat semur tempe ya. Ternyata mereka sepakat ya, mereka sepakat untuk membuat tempe mendoan. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, bahwa kita ketahui perbedaan sifat dan kebiasaan ini dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Tentunya sikap itu tidak baik ya kalau ada di dalam pertengkaran. Makanya kita harus mencari solusi, artinya mencari jalan yang terbaik ya, dengan cara musyawarah mufakat ya. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan ini tidak akan menjadi masalah jika kita menghargai ya, menghargai keinginan dari teman-teman kita ya. Dan kita juga harus bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Oleh karena itu, setiap dari diri kita itu harus mempunyai sifat tenggang rasa ya, yaitu sikap mau memahami keadaan orang lain, sikap menghargai orang lain ya. Oleh karena itu ya, mari kita bersama-sama untuk memupuk rasa sikap tenggang rasa ini, yaitu sikap memahami, menghargai perasaan dan keadaan orang lain ya, teman-teman kita. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita akan melihat ya, kita akan mengamati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Jadi ketika kita bertengkar ya dengan teman-teman kita, banyak sekali akibat ya, akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Nah, kita akan lihat ya. Nah, banyak sekali muncul sikap tenggang rasa, kemudian berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain. Nah, kesemuanya ini kita akan memilih dan memilah ya. Kira-kira yang mana yang harus kita tiru ya, sikap yang perlu kita tiru, dan sikap yang mana yang perlu kita hindari agar tidak terjadi terjadi pertengkaran. Nah, dari kata-kata ini ya, kalimat ini silakan
silakan kalian buat ya, silakan kalian pilih ya, perbuatan yang mana ya, kebiasaan yang mana yang perlu ditiru, kemudian yang perlu dihindari. Nah, ini untuk tugas ya, untuk tugas kalian pada hari ini ya. Nah, setelah kalian mendapatkan tugas nantinya ya, silakan dituliskan di buku tulisnya ya, atau di buku cetaknya ya. Nah, kemudian sikap yang perlu ditiru tentunya ya, setelah kalian mendapatkan kebiasaan yang perlu kalian tiru ya dari sikap itu. Nah, sikap yang perlu ditiru ini memberikan akibat yang positif ya. Artinya sangat baik untuk kita tiru karena dia akan memberikan manfaat yang positif atau manfaat yang baik. Nah, sikap yang harus dihindari ini ya, setelah kalian tulis ya, sikap yang perlu kalian hindari itu adalah sikap yang dapat memberikan akibat atau manfaat yang buruk ya, akibat negatif atau tidak baik dan perlu kita hindari ya. Oke, baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.